Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Junaidi. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP saya yang secara daring. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menggambarkan garis-garis singgung pada lingkaran. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menghitung panjang garis-garis singgung pada lingkaran. Kegiatan pembelajaran. Di sini ada media, alat, dan juga sumber. Medianya seperti WhatsApp, Google Classroom, Telegram, Zoom, terus juga PPT atau slide presentation gitu. Terus alatnya yaitu diantaranya seperti laptop, handphone, kalau enggak komputer ataupun tablet dan lain-lain. Lalu juga sumber seperti buku guru dan siswa seperti LKS, bahan ajar, dan sumber-sumber lain yang relevan. Lalu selanjutnya yaitu kegiatannya. Kegiatannya itu terdiri dari 14 menit yang dirangkum melalui pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Lalu pada pendahuluan ini kegiatannya yaitu diantaranya guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa. Lalu yang kedua, guru memeriksa kehadiran siswa. Yang ketiga, menjelaskan tujuan yang harus dicapai pada pertemuan. Terus juga memotivasi siswa dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya materi, lalu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya yaitu kegiatan intinya. Siswa diberi tayangan ataupun bahan ajar yang melalui media seperti WhatsApp tadi, Zoom, Classroom. Terus lalu juga guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Lalu siswa diberi stimulus yaitu peralatan alat peraga Rockcilling, karena di sini merupakan materi garis singgung lingkaran, maka saya menggunakan yaitu alat peraga Rockcilling. Lalu yang keempat, kegiatannya yaitu siswa diberi LKS dan diberi aturan pemakaian cara kerja alat peraga Rockcilling dalam menggambar garis singgung lingkaran dan menghitung garis singgung lingkaran. Yang kelima yaitu siswa diberi kesempatan untuk melakukan pemakaian cara kerja alat peraga Rockcilling. Lalu yang keenam, siswa mengolah data dan informasi yang diperoleh dari pemakaian alat peraga Rockcilling dilanjutkan oleh anggota kelompok tersebut. Lalu yang terakhir yaitu siswa memeriksa kembali hasil dari cara kerja alat peraga Rockcilling dan membuktikan benar tidaknya hipotesis yang mereka temukan. Lalu pada kegiatan penutup, guru memberikan apresiasi pada peserta didik yang giat dalam proses penemuannya, lalu mengarahkan peserta didik untuk merangkum materi yang telah dipelajari, lalu menutup pembelajaran dengan membaca Alhamdulillah. Dan proses penutup ini juga berlangsung hanya dalam waktu 2 menit. Lalu yang penilaian pembelajaran, penilaian sikap yaitu melalui observasi atau pengamatan langsung, penilaian pengetahuan melalui tes tertulis ataupun penugasan, penilaian keterampilan yaitu unjuk kerja atau proyek dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Nah, yang pertama yaitu penilaian sikap. Nah, di sini dapat teman-teman lihat di sini, ada tabel dan kriteria penilaiannya. Yang BT itu adalah belum terlihat, MT mulai terlihat, MB mulai berkembang, BD membudaya. Nah, selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Nah, dari sini, dari tabel ini kita dapat menilai pengetahuan siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Kira-kira seperti ini tabel yang dapat kita jadikan pedoman untuk menilai ataupun memberi skor kepada siswa tersebut dengan rumus seperti di bawah ini. Nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100. Nah, selanjutnya itu penilaian keterampilan. Nah, beginilah tampilan kira-kira tabel untuk kita mengukur ataupun menilai keterampilan dari siswa tersebut. Nah, sama dengan rumusnya sama dengan yang penilaian
penugasan tadi, yaitu rumusnya yaitu nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100. Nah, lanjut dengan lembar kerja siswa matematika ataupun LKS yang saya gunakan yaitu berbasis metode pembelajaran discovery learning pada materi garis singgung lingkaran. Nah, dapat teman-teman sekalian lihat seperti ini. Sampai halaman 14. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara luring. Sama seperti tadi, yaitu satuan pendidikannya juga SMP pada topik pada kelas 8 semester genap. Topiknya juga sama, yaitu garis singgung lingkaran. Alokasi waktunya juga sama, yaitu 14 menit. Tujuan pembelajarannya itu sama juga. Lalu kegiatan pembelajaran disinilah perbedaannya. Ketika daring kita menggunakan atau memerlukan media, alat, dan juga sumber. Pada kegiatannya yaitu tercakup yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Sebenarnya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup hampir sama dengan RPP daring tadi, cuma bedanya di sini tidak menggunakan media ataupun alat, langsung pada kegiatan inti, dan yang namanya sumber ataupun alat peraga sudah terangkum langsung dalam kegiatan proses pembelajarannya. Sama juga penilaian pembelajaran juga sama seperti daring tadi. Mungkin perbedaan antara daring dan luring itu memang kalau daring dalam jaringan dan juga luring di luar jaringan. Nah, sama saja, dan rumus mencari penilaian penugasan tadi yaitu pengetahuan juga nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100. Begitu juga dengan penilaian keterampilan juga menggunakan tabel yang sama, lalu rumus yang sama juga. Dan saya juga melampirkan instrumennya berupa LKS, yaitu pada materi garis singgung lingkaran berbasis metode pembelajaran discovery learning. Rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP secara tatap muka juga sama seperti RPP daring maupun luring. Bedanya ada beberapa perbedaan. Seperti yang sama yaitu tetap materinya tetap sama, kegiatan pembelajarannya pun hampir sama, cuman di bagian penutup terdapat perbedaan. Hanya terdapat dua, yaitu yang pertama memberikan apresiasi pada peserta didik yang giat dalam proses penemuannya. Ini sangat-sangat dibutuhkan ketika tatap muka, karena memang ketika siswa itu termotivasi ataupun diberikan sesuatu yang membuat mereka bahagia, membuat mereka senang, disitulah mereka termotivasi untuk belajar lebih semangat, lebih bergembira. Dan lalu yang kedua itu menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Nah, sebenarnya dalam menutup pembelajaran ini juga ada yang namanya sesuatu pembiasaan. Terkadang siswa itu menganggap bahwa penutup tuh ya sudahlah, padahal yang penutup tuh juga perlu, karena ilmu tadi tersampaikan atau tidaknya tentu di akhir kita akan mengetahuinya, dan berkahnya pun kita pun akan mengetahui ketika di akhir. Makanya kita harus selalu bersyukur dengan ilmu yang kita dapatkan. Nah, dengan adanya secara langsung seperti ini akan tertanam dalam diri seorang siswa itu untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dan penilaian pembelajarannya juga sama seperti RPP daring dan luring tadi. Dan saya juga melampirkan instrumen penilaiannya juga sama.
penilaian sikap, penilaian pengetahuan, lalu cara instrumen penilaian atau pedoman penskoran, dan penilaian keterampilan juga sama. Dan juga saya juga melampirkan LKS matematika berbasis metode pembelajaran discovery learning dengan materi garis singgung lingkaran. Nah, sampai dapat teman-teman lihat. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.